Selamat sore adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, sore hari ini Kak Agus tidak sendiri, tapi Kak Agus akan ditemani oleh seorang yang mungkin sudah tidak asing bagi adik-adik sekalian. Nah, kita langsung panggilkan saja, ini dia orangnya. Yo, ketemu lagi dengan Pak Guru Orlan. Nah, pada sore hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, bawa Alkitabnya dong, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari sama-sama. Ya. Oke? Mari adik-adik semua ambil sikap doa, ibadah. Kita akan memulaikan ibadah kita. Ayo semua adik-adik bangkit berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita. Semua ambil sikap doa, lipat tangannya, tutup mata. Tidak tutup matanya, awas, sesentil biji matanya. Oke? Mari nyanyikan pujian untuk Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kasih setiamu. Bapakku datang padamu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan nyanyi ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kasih setiamu. Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya. Nanti Pak Guru Orlan yang berdoa. Tuhan Yesus, sore hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sore hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Berkati adik-adikku semua yang menonton di rumah, kiranya semua diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan, kita memuji akan nama Tuhan. Nah, sore hari ini kita bertambah satu orang lagi untuk menemani adik-adik di rumah untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Salam. Ya. Say hi. Ya. Oke adik-adik, semua ambil sikap, masih tetap bangkit berdiri semua, bangkit berdiri, ayo bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata King Kong badannya besar. Semua tepuk tangan. Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, panjang kakinya pendek. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa.
Oke adik-adik, kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri kembali. Kita akan menyanyikan satu pujian untuk masuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya semua. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Ayo. Kita nyanyikan pujian untuk dengar cerita. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Kau melihat adik-adik kami pada sore hari ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik kami dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga biarlah apa yang disampaikan oleh guru kami boleh adik-adik menerimanya dan menyimpan dalam hati, dan biarlah mereka boleh mempraktikkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati adik-adik kami yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah banyak membesarkan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, adik-adik, kali ini kita akan bercerita tentang firman Tuhan mengenai kisah daripada seorang yang bernama Yusuf. Ya, kita tahu bersama bahwa kisah kehidupan daripada Yusuf, kita sudah tahu bahwa dia dalam kehidupannya sehari-hari dia takut akan Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Kisah Yusuf ini bisa kita baca. Mari buka Alkitabnya adik-adik yang bawa Alkitab. Ayo bawa yang bawa Alkitab, mari buka di Kejadian, kitab Kejadian pasal yang ke-37 mulai. Di situ ada kisah daripada seorang Yusuf, dimana kalau kita melihat kisahnya ini, saudara-saudara Yusuf tidak menyukai dia. Bahkan Yusuf dia pernah dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Tetapi apa yang Yusuf perbuat, dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya, dia tidak marah, dia tidak benci, tapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya itu dan tetap mengampuni. Dan kemudian tidak sampai di situ saja, Yusuf dalam kesetiaannya mengiringkan Tuhan, takut akan Tuhan, dia sempat dijual ke tangan orang Mesir oleh saudara-saudaranya. Nah, bayangkan adik-adik, kalau saudara kita atau kakak-kakak kita, kakak kandung kita mencapakan kita, membuang kita, bahkan menyiksa kita, membuang kita, bahkan menjual kita kepada orang lain, bagaimana sikap kita? Tentunya kita merasa marah, ada rasa marah dalam diri kita, ada rasa benci, bahkan mungkin sampai dendam timbul dalam hati kita. Tapi adik-adik, kita sore hari ini kita belajar melalui kehidupan Yusuf bahwa dia sama sekali tidak menyimpan dendam, tidak merasa benci kepada saudara-saudaranya.
tetapi dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dan kita boleh melihat kalau kita lompat di ayatnya sampai di ayat yang ke 45, bisa kita adik-adik baca nanti kalau sudah selesai firman Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Adik-adik bisa membaca dari pasal 37 sampai pasal yang ke-45 ini, bagaimana ketika Yusuf dalam ketekunannya mengiring akan Tuhan, dia tidak membenci, dia tidak mendendam, menyimpan rasa dendam terhadap saudara-saudaranya, tetapi sebaliknya Yusuf mengampuni saudara-saudaranya walaupun saudara-saudaranya telah berbuat jahat kepada dia. Nah, kita boleh melihat kalau kita baca terus adik-adik sampai ayat pasal yang ke-45, di mana di akhir hidup Yusuf, dia menjadi seorang yang dia boleh diberkati Tuhan, dan dia juga menjadi salah satu raja di tanah Mesir. Dan kalau kita boleh di situ adik-adik mendapati pembacaan bahwa Yusuf diberikan oleh Raja Mesir, yaitu Raja Firaun, seorang anak daripada Raja Firaun, yaitu untuk menjadi istri daripada Yusuf. Nah, secara otomatis semua kekuasaan, kekayaan daripada Raja Firaun ini menjadi milik bagian daripada Yusuf. Nah, itulah buah dari ketekunan Yusuf selama ini, buah dari ketaatannya dalam mengiring akan Tuhan. Kita boleh melihat adik-adik, kita boleh belajar daripada kisah daripada Yusuf ini. Sekalipun saudara-saudara kita ataupun orang lain berbuat jahat kepada kita, adik-adik tidak boleh menyimpan rasa dendam ataupun benci terhadap orang yang menyakiti kita, tetapi hendaklah kita selalu mengampuni dan tetap mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, inilah firman Tuhan adik-adik. Kiranya firman Tuhan ini yang sangat singkat pada sore hari ini boleh menjadi berkat buat kita, dan kita boleh mempraktekkan di rumah kita masing-masing, dalam kehidupan kita, di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kita berada. Kita boleh melihat bahwa Yusuf ketika ia tidak membenci kepada saudara-saudaranya, tidak menyimpan rasa dendam, bahkan dia mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya, maka Tuhan akan memberkati kehidupannya. Kita boleh melihat tadi dalam pembacaan kita bahwa Yusuf dijadikan Tuhan berhasil, bahkan dia dijadikan raja di Mesir oleh Tuhan, diangkat sebagai raja. Nah, inilah yang bisa kita patut contohi dalam kehidupan kita, lewat kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Kiranya adik-adik diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dalam kehidupan kita, dan ingatlah akan selalu kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk saling tetap mengasihi satu sama lain tanpa ada rasa benci ataupun dendam dalam hati kita. Nah, saya yakin dan percaya ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita ataupun yang berbuat jahat kepada kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan mengampuni kita, dan Tuhan akan mengubahkan hidup kita, bahkan berkat-berkat Tuhan akan tercurah bagi kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita telah mendengar cerita firman Tuhan dan telah kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari semua kita bangkit berdiri kembali. Kita akan menyanyikan satu pujian, El Shaddai, El Shaddai. Besar, besar,
mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah El Shaddai, berkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya. Kami telah muji nama Tuhan, dengan cerita firman Tuhan, bahkan kami telah menerima tubuh dan darah Tuhan. Berkati adikku Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati kehidupan mereka. Tutup bungkus kehidupan mereka, jauhkan dari virus-virus berbahaya yang mengancam kehidupan adik-adikku semua. Tuhan, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan berkati kehidupan kami. Kiranya apa yang kami kerjakan ke depan, Tuhan memberkati. Ini doa kami Tuhan. Pertemukan kami di ibadah sekolah minggu kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan gua tetap begini, akan bergoyang, tekan goyang sedikit. Iya, pas gemulai ke badan. Kasih luntur, sakit luntur badanmu begini. Iya, kayak ulang. Tuh, ya siap, standby. Yang bergerak kan? Belum.